warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar belum? Siap. Coba dicek teman samping kanan kirinya sudah mengeluarkan buku atau belum? Sudah? Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permutasi ya. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, alur pembelajarannya yang pertama yaitu penjelasan materi, kemudian diskusi kelompok. Setelah diskusi kelompok itu nanti tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya kesimpulan dan diskusi yaitu penutup. Dari sini hari ini kita akan memenuhi dua tujuan pembelajaran dengan materinya bermutasi. Yang pertama yaitu melalui pembelajaran dengan model PBL berbantuan PowerPoint, peserta didik dapat memahami konsep dan jenis-jenis permutasi dengan tepat. Yang kedua yaitu melalui diskusi berbantuan LKS, peserta didik dapat menyelesaikan berbagai bentuk soal permutasi dengan tepat. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang bilangan faktorial atau notasi faktorial. Ada yang masih ingat nggak bilangan faktorial itu apa? Bilangan berfaktor. Bilangan sepentung. Iya. Nah, bilangan faktorial itu jika suatu perkalian bilangan asli berturut-turut dari 1 sampai n ataupun sebaliknya dari n sampai 1 disebut sebagai n faktorial. Nah, n faktorial itu kan dinotasikan dengan n dengan tanda seruling ya. Nah, ini dibacanya n faktorial. N faktorial ini menghitungnya bisa n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai dengan dikali 1. Atau bisa dibalik dari 1 dikali dengan 2 sampai dengan n. Nah, itu hasilnya sama. Misalnya 5, di sini ada 5 faktorial. Berarti n-nya berapa? 5 dikali dengan n-1 nya berapa? 4. n-2 nya 3, kemudian 2, 1. Nah, hasilnya 120. Nah, untuk 8 faktorial ini caranya juga sama ya. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dan mendapatkan hasilnya 40.320. Sudah paham? Paham. Nah, lanjut ya. Nah, untuk permutasi itu nanti ada kaitannya dengan kombinasi. Nah, jadi untuk minggu depan itu kan kita akan belajar lanjutannya yaitu kombinasi. Jadi kita bedakan dulu apa sih perbedaan dari permutasi dan kombinasi. Nah, coba salah satu bacakan ya permutasi. Baik, silakan Mbak Isna. Cara menyusun sekelompok objek dengan memperhatikan urutannya. Nah, permutasi ini kan cara menyusun sekumpulan objek dengan memperhatikan urutannya dengan ya. Jadi urutannya itu diperhatikan. Misalnya dalam suatu kelas yang berisi 30 siswa akan dipilih 4 orang pengurus kelas berisi ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Jika tidak ada siswa yang rangkap jabatan, tentukan banyaknya cara yang terjadi dalam pemilihan pengurus kelas tersebut. Nah, contoh kasus dari permutasi itu seperti ini. Dimana nanti urutannya itu kan tadi ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Misalnya A jadi ketua, B jadi wakil, C jadi sekretaris, D jadi bendahara. Itu kan beda ya ketika nanti B itu jadi ketua, A-nya jadi wakil, D-nya jadi sekretaris, dan yang C itu jadi bendahara. Nah, seperti itu. Sudah paham yang permutasi? Nah, lanjut. Yang kombinasi, siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Mbak Afi. Kombinasi. Cara menyusun sekumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Nah, baik, terima kasih Mbak Afi dan juga Mbak Isna yang sudah membantu membacakan ya. Nah, yang kombinasi itu kalau yang permutasi tadi memperhatikan urutannya, kalau yang kombinasi itu tidak memperhatikan urutannya. Contohnya, dalam suatu kelas yang berisi 30 siswa, itu akan dipilih satu tim, isinya 4 orang untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Nah, jika setiap siswa ini memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih, maka tentukan banyak cara yang terjadi. Nah, contoh kasusnya itu seperti ini.
Nah kalau ini tadi kan urutannya itu kan berbeda ya, jadi nanti kemungkinannya lebih banyak. Nah kalau yang kombinasi itu kan satu tim ABCD itu sama dengan ACBD sama dengan BADC. Nah ini kan satu tim, jadi tidak diperhatikan urutannya. Nah sudah paham bedanya permutasi dan kombinasi? Wow. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah terdapat 4 jenis permutasi. Yang pertama yaitu permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Yang kedua permutasi N unsur dari N unsur berbeda. Yang ketiga permutasi dengan unsur-unsur yang sama. Dan yang terakhir ada permutasi siklis. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Itu rumusnya permutasi R dari N sama dengan N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan. Nah dari angka 1, 2, 5, 6, 7, 9 berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibuat jika angka tidak boleh berulang? Bilangan ratusan itu ada berapa angka? 3 ya. Nah ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kan tidak boleh berulang. Berarti angka pertama itu kan bisa 6 kali. Bisa 1, 2, 5, 6, 7, 9. Nah kemudian yang kedua kan dikurangi 1 karena tidak boleh berulang. Yang satu tadi sudah dipakai. Dikali 5. Kemudian 5 juga dikurangi 1 karena tidak boleh berulang. Hasilnya 120 bilangan. Nah kasus ini bisa juga diselesaikan dengan menggunakan rumus permutasi, yaitu permutasi 3 dari 6. Nah 3 ini dari bilangan ratusan ya, jumlahnya itu 3. Kemudian 6 itu dari jumlah angka yang diketahui, sehingga diperoleh hasilnya 120 bilangan. Selanjutnya permutasi N unsur dari N unsur berbeda. Itu rumusnya permutasi N dari N sama dengan N faktorial. Dari angka 1, 2, 5, 6, 7, 9 berapa banyak bilangan yang dapat dibuat jika semua angka terpakai dan tidak boleh berulang? Nah angkanya kan ada 6. Semua angkanya kan terpakai, berarti kan N ini 6, yang bawah ini kan juga 6. Nah berarti kan kita bisa hitung dengan 6 faktorial. Hasil dari 6 faktorial 720. Paham? Paham. Nah selanjutnya permutasi dengan unsur yang sama. Jika di antara objek yang disusun ada objek-objek yang sama, maka banyaknya formasi susunan dapat ditentukan dengan aturan rumusnya ini ya. Nah, agar lebih paham kita masuk ke contoh misalnya. Nah, misalnya kita diminta untuk membuat susunan kata yang berbeda dari kata matematika. Itu caranya N-nya itu jumlah dari hurufnya ini ada berapa? 10. Kemudian R1-nya itu huruf yang sama, huruf yang berulang. R1-nya misal yang pertama M. M-nya muncul berapa kali? 2. Kemudian A-nya muncul berapa kali? 3. Kemudian R3-nya T. T-nya muncul berapa kali? 2. Nah yang lainnya itu kan sudah muncul 1 kali. Hanya 1 kali. Nah berarti bisa dihitung P 10 2,3,3 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah ini bisa dihitung seperti perhitungan faktorial biasa ya. Hasilnya 151.200. Sampai sini paham? Paham. Nah selanjutnya yaitu permutasi siklis. Banyak permutasi dari N objek yang berbeda adalah N faktorial. Ada N jenis permutasi siklis yang sama, sehingga terdapat N objek disusun secara melingkar atau siklis. Jadi siklis itu biasanya digunakan ketika kondisinya itu melingkar atau mencari susunan barisan seperti itu. Nah, maka banyak susunan objek dapat ditentukan dengan aturan permutasi dari N sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, untuk contohnya nanti kalian diskusikan dengan berkelompok ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan bisa didiskusikan dengan temannya. Mohon maaf, terdapat kendala teknis sehingga video tidak terekam sampai selesai. Kegiatan berikutnya adalah setiap kelompok melakukan presentasi, pemberian keyword, dan penutup.